guys, ketemu lagi ya di sini sama aku Arvina Putri di channel yang sama ya tentunya. Kalau kamu yang belum subscribe, boleh banget langsung subscribe, boleh banget komen-komen. Mungkin konten apa yang keren, lucu yang bisa aku tampilkan di sini ya. Kasih aku rekomendasi yang lain juga ya, mungkin di luar dari video yang sering aku up ya guys ya. Boleh banget langsung komen. Dan jangan lupa kalian untuk share juga ya ke teman-teman, keluarga dan apapun itu. Kemudian di share media sosial juga, update juga. Oke, gak usah lama-lama. Di video kali ini Putri bakalan sedikit share nih, atau bisa dikatakan spoiler. Apa nih spoiler apa? Tentunya yang lagi gempar saat ini, yaitu film Squid Game. Kalau kalian tahu Squid Game filmnya seperti apa, dalam bahasa Indonesia itu adalah permainan cumi gitu ya guys ya. Jadi di Korea itu ada tuh permainan model kayak cumi-cumi gitu ya guys ya. Jadi ya dia di situ nanti pada titik terakhir akan tereliminasi dan akan hanya satu pemenang yang dapat mendapatkan hadiah jutaan dolar itu ya kan. Jadi dari film Squid Game yang aku tangkap dari yang sudah aku tonton itu, pertama banyak banget spoilernya dari awal, dan tanpa kita sadari kita tahu tuh bahwa kalau hampir selesai gitu loh, bahwa sadarnya tuh hampir selesai. Yang pertama adalah di ruangan itu sendiri. Ruangan itu di temboknya itu banyak ya, ternyata sudah tertempel berbagai ragam permainan yang sebenarnya itu akan dilakukan dalam permainan Squid Game itu sendiri ya teman-teman. Jadi kalau kalian yang belum nonton nih, kalian perhatikan baik-baik, itu di awal itu di ruangannya itu ada banyak permainan tuh, dari mulai permainan yang apa itu lampu hijau, lampu merah itu ya ada, terus kelereng juga ada, terus yang ada segitiga, bintang ya itu loh, yang bikin gulali juga itu ada semuanya, tarik tambang pun juga ada ya, dan sampai ke permainan cumi-cumi itu ya. Nah di situ itu kalian bisa lihat di tembok-temboknya, di situ ada kayak lukisan atau semacam siluet gitu ya, bukan siluet sih ya, gambar warna hitam itu ada adegan-adegannya satu persatu. Sebenarnya itu bisa kelihatan dari situ, cuman mereka semuanya itu tidak sadar akan adanya itu karena dia sudah fokus sendiri ya kan untuk permainan ini tuh seperti apa ya. Setelah kita tahu permainan pertama masuk itu yang permainan lampu hijau, lampu merah ya, yang ada bonekanya, yang sampai tersebar luas di media sosial, pokoknya itu gila itu semua isinya ya di sosmed ya. Jadi kalau bahasa Koreanya itu apa sih? Nana simida gitu lah, pokoknya aku nggak apa lah ya, pokoknya itu. Jadi tuh kamu kalau bergerak akan terdeteksi dan itu kamu akan mati langsung ditembak. Dan di situ peran pendukung yang lain itu bikin taruhan kan ya di situ. Dikiranya itu dia matinya itu kan bohong-bohongan ya. Ternyata baru keluar darahnya itu akhirnya dia tahu, ternyata beneran. Akhirnya semuanya heboh kan. Semua heboh, terus tinggal beberapa saja tuh yang tersisi ya kan. Wow gila, dari 456 itu hanya tersisi sekitar 200-an gitu ya. Mungkin kalau yang lebih detail lagi bisa dikoreksi, karena ini aku memang hanya cerita ya teman-teman, aku hanya cerita nih sepanjang penangkapan film aku. Jadi sekali lagi ini aku hanya cerita sepenangkapan film aku atau review film Squid Game yang aku tonton ya. Kalian bisa komen-komen apabila aku ada salah atau mungkin ada tambahan, boleh banget ya. Nah di situ aku lihat di situ udah kayak aduh mati beneran, gila kayak gitu. Yang aku ganjil pertama kali tuh karena ada nomor 1. Jadi tuh yang aku bayangin itu nomor 1 ini pertamanya, ini kenapa orang tua dia ada di sini, orang tua ngapain ikut kayak gini, siapa yang tega gitu loh. Nah pada akhirnya kalian akan tahu sendiri itu orang tuanya itu memang kurang ajar ya. Ternyata dia itu biang keladinya nih. Jadi di situ aku pertama agak kayak kasian banget ya orang tua gini. Tapi terus setelah itu aku pernah berpikiran negatif nih. Oh jangan-jangan ini kayak berpikiran negatif dulu gitu, kayak nggak mungkin lah itu orang tua gini. Nah setelah dia cerita itu ada demensia, mau mati, terus aku balik lagi nih, oh mungkin memang bener kali ya, gara-gara dia pengen mati daripada mati gara-gara sakitnya doang, akhirnya dia ingin menikmati game-gamenya. Nah aku gitu tuh, positif lagi nih. Nah sampai pada tertuju ke voting itu ya, karena
kan. Setelah sekian lama perdebatan, drama sudah jalan, itu ada teman-teman semua yang ikut di lomba atau acara itu ya, permainan itu. Di permainan itu tuh dia ingin mengakhiri permainan ini karena tahu ini berbahaya dan membunuh, apalagi menghilangkan nyawa gitu ya. Akhirnya teman-teman minta voting tuh semuanya yang ikut hadir dari permainan itu kan. Akhirnya voting. Kenapa nggak yang nomor 1 duluan gitu loh, ya nggak sih? Nah, pikirku juga gitu. Itu kan karena dia terakhir kan, yang nomor 1 itu, jadi malah dibalik gitu loh. Yang 456 itu si peran utamanya siapa sih namanya, sampai lupa aku. Si peran utamanya yang cowok itu loh, yang dia pelola. Peran utamanya si Lee Jung Jae atau Song Gi Hun. Nah, itu kan dia pertama kan malah yang mencet dulu kan ya, merah atau yang biru gitu ya. Kalau yang merah nggak setuju, kalau yang biru atau yang hijau itu dia setuju gitu ya. Akhirnya udahlah akhir di penghujung itu voting sama, karena di situ kan tinggal 201 orang gitu ya, dan tinggal 1 itu penentu gitu, karena udah 100 merah 100 biru, dan akhirnya yang nomor 1 itu menentukan. Mbahnya itu, aku kira pertama itu mbahnya tuh bakalan, yang mbahnya itu namanya siapa sih, kalau kalian nggak tahu kasihan, ntar aku bilang mbahnya terus. Namanya siapa sih mbahnya, aku lupa ya guys. Pokoknya itu ya, mbahnya itu yang nomor 1 ya. Dia itu Oh Il-nam kayaknya, Il-nam itu. Nah dia itu milih, loh aku pertama pikirnya, loh ini kenapa, ini paling lanjut nih, karena kan dia itu pengen mati. Dia pengen menghabiskan waktunya karena kangen dengan masa lalu, masa kecil, pengen menikmati lah perjalanan hidup di permainan ini. Jadi matinya gak sia-sia karena penyakit demensia itu. Ternyata dia itu merah guys. Ternyata dia merah. Ternyata juga, wah salah lagi nih tebakan. Wah merah lagi nih. Berarti udah berakhir. Nah setelah berakhir itu nih guys, aku kira bakalan udah gitu terus gimana gitu bisa balik lagi ya kan. Pasti aku juga berpikiran sih, ini pasti nggak mungkin nih kayak gini doang. Terus akhirnya ternyata ada lagi nih, undangan lagi nih. Nah jadi dari situ undangan lagi, dan tanpa disadari tuh si nomor 1 sama si nomor 456 sering ketemu gitu guys, tanpa disengaja. Ketemu di saat di apa itu kayak toko kelontong, toko serba ada, itu dia ketemu. Nah kan aku juga nggak tahu ini, loh ini tuh anaknya tuh, aku sempet curiga, memang bener-bener sempet curiga nih, loh ini apa anaknya nggak ngurusin atau gimana ya kan. Soalnya kan orang tua ya, umur segitu lagi, udah tua banget, hampir mati juga, masa nggak ada yang itu. Nah jadi ini masih cerita di awal ya, cerita awal banget nih, masih seputar yang pertama tadi, si lampu merah lampu hijau. Nanti akan aku share lagi di part 2 ya, keseruan aku nonton dan apa yang aku tangkap di film yang satu ini ya, yang satu. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune. Setelah ini aku akan bikin versi 2-nya untuk melanjutkan cerita.